Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asisa Fitri dengan NIM 211211834. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pengertian ilmu. Menurut John Ziman, bahwa ilmu jelas merupakan satu hasil ciptaan sadar manusia dengan sumber historis yang didokumentasikan secara baik, dengan lingkup dan kandungan yang dapat ditentukan secara pasti, dan dengan orang profesional terpercaya yang mempraktikkan serta menguraikannya. Istilah ilmu dapat juga diartikan sebagai apa yang dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan istilah science, artinya pengetahuan yang tersusun secara sistematis, yang bahannya terdapat di luar diri manusia, yaitu kenyataan objektif atau hal yang bersifat empiris atau hal yang bersifat positif. Istilah ilmu dapat juga dipakai untuk menunjuk pada sekumpulan pengetahuan yang sesungguhnya sudah siap dipakai. Metode dan kebenaran ilmu. Metode ilmu, yaitu yang pertama penentuan masalah, yang kedua perumusan hipotesis, yang ketiga verifikasi hipotesis, yang keempat teori ilmiah. Selanjutnya, kebenaran ilmu. Kebenaran dalam ilmu adalah kebenaran yang bersifat objektif, maksudnya betul-betul didukung oleh fakta kenyataan. Kebenaran dalam ilmu juga merupakan hasil persetujuan dari para ilmuwan yang pada umumnya terdiri atas para sarjana. Kebenaran ilmiah muncul dari hasil penelitian ilmiah. Kebenaran ilmiah walaupun bersifat universal tetapi juga bersifat relatif. Pancasila sebagai sistem ilmiah. Pancasila sebagai sistem ilmiah benar-benar merupakan satu objek pembahasan bahwa secara umum Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Sistem ilmiah harus bermetode. Dalam hal ini, metode merupakan satu cara pendekatan dalam rangka pembahasan Pancasila, baik objek formal maupun material, sehingga mencapai kebenaran. Pancasila sebagai sistem ilmiah juga bersifat sistematik, satu ilmu yang harus mempunyai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Pancasila sebagai sistem ilmiah juga memiliki sifat kebenaran yang universal. Kebenaran satu ilmu harus universal, artinya berlaku sembarang tempat, ruang, dan waktu. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat. Satu sistem filsafat harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu objek filsafat bersifat menyeluruh, artinya tidak berupa hal khusus tertentu. Sistem filsafat harus bersifat koheren, metodenya bersifat mendasar atau sampai ke hakikatnya, dan kadar kebenarannya bersifat spekulatif. Selanjutnya, teori kebenaran Pancasila. Yang pertama yaitu teori koherensi. Bagi teori kebenaran ini, pernyataan dianggap benar jika pernyataan bersifat konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Yang kedua yaitu teori korespondensi. Menurut teori korespondensi ini, satu pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan objek yang ditujui oleh pernyataan tersebut. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu teori pragmatik. Menurut teori ini, nilai kebenaran proposisi diukur dengan kriteria apakah proposisi tersebut berfungsi dalam kehidupan praktis atau tidak. Selanjutnya, contoh pengamalan Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Contoh yang pertama yaitu pada sila kedua. Bahan baku dari industri semen adalah kapur dan tanah liat. Dalam industri itu pun menggunakan teknologi seperti alat bor. Jika tidak ada aturan yang berlaku, maka bisa terjadi eksploitasi dan penyalahgunaan untuk kepentingan sendiri dan bisa menyebabkan ketidakadilan. Contoh yang kedua yaitu pada sila ketiga. Contohnya yaitu dengan stop hoax dalam media sosial. Media sosial dan internet merupakan hasil dari iptek yang sering digunakan untuk menyebarkan isu SAR dan berita palsu yang bisa menyebabkan bangsa Indonesia
terpecah belah menjadi beberapa bagian. Oleh karena itu, iptek haruslah digunakan untuk mempersatukan bangsa, untuk memperkuat rasa nasionalisme, dan tidak digunakan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Contoh yang ketiga yaitu pada sila keempat. Pada sila keempat, contohnya yaitu dalam perkembangan teknologi nuklir menuai banyak kontra sehingga harus dimusyawarahkan. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.